Pada 10 April tahun ini, para ilmuwan akhirnya mampu melakukan hal yang sangat mengejutkan. Mereka membuat kita bisa menyaksikan lubang hitam supermasif secara langsung dan mengambil foto seperti di tempat wisata. Tetapi bahkan setelah capaian ini, kita belum tahu banyak tentang lubang hitam sama sekali. Karena salah satu dari lubang hitam itu telah menghadapkan seluruh kalangan ilmuwan pada prestasi baru yang mustahil. Pada pertengahan Juli 2019, lubang hitam membuat bingung para astronom. Pengamatan baru dapat dilakukan berkat teleskop Hubble yang terkenal itu oleh satu tim ilmuwan dari Eropa. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sebuah lubang hitam relatif kecil yang letaknya di inti NGC 3147 ternyata berbeda dari semua perkiraan kita, karena hampir benar-benar meniru sesama lubang hitam yang ukurannya jauh lebih besar. Untuk meyakinkan Anda betapa luar biasanya penemuan ini, mari mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah objek terkecil sekaligus terberat yang mungkin ada di jagat raya ini. Objek ini dapat menelan seluruh bintang dengan mudah dan sama sekali tidak terlihat oleh mata manusia. Tapi, tunggu dulu. Lalu, benda oranye raksasa yang terlihat di gambar-gambar itu apa? Apakah para ilmuwan menipu kita dengan simulasi komputer lain? Tidak, sama sekali tidak. Foto itu nyata kebenarannya. Hanya saja, citra dalam foto tersebut bukan gambar lubang hitam itu sendiri. Baik, ini akan dijelaskan nanti. Setiap lubang hitam dulunya adalah bintang yang bercahaya, sama persis seperti bintang-bintang lain yang terlihat di langit malam. Di akhir masa hidupnya, sebuah bintang dapat runtuh menimpanya sendiri dan memadatkan seluruh masanya yang sangat besar itu menjadi sebuah titik ruang yang sangat kecil. Objek dengan kepadatan luar biasa itu akan mengeluarkan gaya gravitasi yang kekuatannya bisa mengoyak sebuah lubang dalam ruang dan waktu itu sendiri, serta membengkokkan materi tunggal nyata yang ada di sekelilingnya. Sejak saat keruntuhannya, gravitasi yang mengerikan ini dengan sekejap akan menarik dan menelan setiap materi di sekitarnya. Partikel-partikel ringan dan tercepat di jagat raya seperti foton sekalipun yang di dalamnya terdiri dari cahaya tidak akan mampu lolos dari tarikan kekuatan yang tidak dapat dibendung ini. Inti dan pusat dari massa lubang hitam ini dinamakan singularitas. Inilah satu-satunya penyebab dari semua kegilaan yang terjadi di sekelilingnya. Massa dari benda ini bisa berasal dari massa beratus juta sampai beratus miliar massa matahari, dan volumenya menempati ruang yang begitu kecil sehingga kepadatannya hampir tak terbatas. Tak heran kalau benda ini sepertinya bertentangan dengan semua hukum fisika. Bagaimanapun juga, yang paling menarik dari lubang hitam adalah kepadatannya. Anda tahu, ternyata objek apapun dapat berubah menjadi lubang hitam yang sangat kecil kalau cukup dipadatkan. Misalnya, planet kita dapat mengecil ke ukuran sepertiga inci menjadi singularitas kecil dari jenisnya sendiri dan mulai mengubah dunia nyata di sekitarnya. Tentu saja, ini tidak akan terjadi pada bumi, tetapi terjadi pada bintang-bintang yang sudah tua. Ruang di sekitar singularitas dikenal dengan horizon peristiwa. Inilah alasan persisnya mengapa lubang hitam disebut hitam, sekalipun ini tidak sepenuhnya benar. Biasanya, Anda bisa menyebutkan sesuatu hitam karena warna ini tidak memantulkan cahaya dengan panjang gelombang berapapun. Horizon peristiwa dari lubang hitam berwarna hitam karena tidak sedikit pun cahaya yang memasukinya dapat lolos. Jadi, lubang hitam tidak benar-benar hitam, hanya saja tidak terlihat. Lubang hitam lebih tepatnya adalah manifestasi dari tidak adanya alat yang peka cahaya. Satu-satunya yang ada di seluruh jagat raya yang membuat lubang hitam dapat terlihat dan terekam dalam foto-foto yang dirilis baru-baru ini berada di luar horizon peristiwa. Objek ini bernama piringan akresi. Ini adalah piringan materi yang sangat terang yang berputar menuju pusat lubang hitam seperti saat sebuah parit raksasa membentuk quasar. Quasar berada di antara benda langit tertua yang kita kenal. Karena sinarnya yang sangat terang, quasar ini mampu meredupkan seluruh kumpulan bintang yang digabungkan jadi satu. Sinar yang terang semacam ini memungkinkan karena semua massa yang mengelilingi lubang hitam berotasi sebesar 1/10 dari kecepatan cahaya. Gerakan secepat ini mengakibatkan pancaran radiasi yang konstan, dan sebagian mewujudkan diri dalam spektrum cahaya tampak serta panas. Piringan akresi sebagian besar terdiri dari gas dan debu angkasa yang sangat panas. Dan semakin dekat dengan horizon peristiwa, kecepatan geraknya semakin meningkat. Piringan akresi terbesar dan paling terang dianggap memiliki lubang hitam supermasif yang terletak di pusat-pusat galaksi terbesar dan paling terang. Semakin banyak materi yang ditelan oleh lubang hitam, semakin besar pula masanya.
Horizon peristiwanya juga semakin besar, dan piringan akresi akan terbentuk di sekelilingnya. Inilah alasan sebenarnya mengapa lubang hitam NGC 3147 sangat unik. Harusnya, lubang hitam ini tidak punya piringan akresi, tapi nyatanya punya. Mari kita bandingkan beberapa galaksi dan lubang hitam di pusatnya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan yang signifikan ini. Contohnya, lubang hitam yang terdapat di tengah galaksi terbesar yang keberadaannya kita kenal dan merupakan galaksi paling terang dalam gugusan bintangnya. Galaksi ini begitu besar sehingga sulit dibayangkan dalam angka. Jika galaksi raksasa ini mengambil alih tempat galaksi kita, maka tidak hanya akan menggantikan Bima Sakti, tetapi juga beberapa galaksi di sekitarnya sekaligus. Bima Sakti Andromeda M87. Galaksi raksasa ini adalah galaksi IC1101. Saat pertama kali ditemukan, galaksi ini dikira sebuah nebula oranye yang sangat besar yang diakibatkan oleh ledakan supernova. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai pada kebenaran yang mengejutkan ini. Warna oranye yang kita lihat adalah cahaya dari sekitar 100 triliun bintang yang terkumpul dalam satu galaksi elips. Kebanyakan dari bintang itu tampak seperti bintang kerdil tua yang berwarna merah, memancarkan cahayanya yang kuning pudar dan oranye. Tetapi kejutan terbesarnya tersembunyi pada pusat galaksi itu. Lubang besar supermasif yang berada di inti galaksi IC1101 juga sangat cocok dengan galaksi raksasa ini. Monster menakutkan ini lebih berat dari 40 miliar massa matahari. Piringan akresinya sebesar dan seterang yang bisa diperkirakan. Sangat menyerupai lubang hitam dalam foto-foto itu. Hanya lubang hitam sebesar ini yang terkadang disebut ultramasif yang membuat kita sangat jarang mendeteksinya secara kasat mata. Mari sejenak bergeser mendekati rumah kita. Galaksi kita jauh lebih kecil dari IC1101 dan juga tidak seterang itu. Panjang diameter Bima Sakti hanya 100.000 tahun cahaya. Terdengar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan galaksi IC1101 yang diperkirakan diameternya sebesar 6 juta tahun cahaya. Tetapi galaksi kita masih cukup kaya untuk memberi makan lubang hitamnya secara layak. Lubang hitam yang paling terkenal di galaksi Bima Sakti adalah konstelasi Sagittarius yang berada tepat di tengah susunan bintang-bintang galaksi kita. Kita berjarak 26.000 tahun cahaya dari lubang hitam itu dan masanya lebih 40 miliar lebih berat dari massa matahari sehingga menjadikannya lubang hitam supermasif. Meskipun lubang hitam Sagittarius diselimuti oleh awan gas yang menghalangi pandangan kita, para ilmuwan mampu mendapatkan citra berdasarkan pancaran spektrum radio yang berasal dari piringan akresinya. Lalu ada galaksi spiral NGC 3147 Matahari yang berjarak 130 juta tahun cahaya dari kita. Galaksi ini kecil dan tidak cukup padat untuk terus-menerus menelan sesuatu seperti lubang hitam yang sebesar dan sekuat lubang hitam supermasif. Lubang hitam dalam galaksi ini yang entah mengapa sering disebut lubang hitam yang lapar. Diperkirakan, lubang hitam dengan posisi yang begitu malang tidak bisa memiliki piringan akresi yang berputar di sekelilingnya. Jauh lebih mungkin lubang hitam ini memiliki gas yang terkonsentrasi di sekelilingnya dalam bentuk yang menyerupai kue donat. Dan di dekatnya tidak ada yang terang. Tetapi bertentangan dengan semua anggapan itu, NGC 3147 tetap memiliki piringan akresi yang sama seperti yang dimiliki oleh lubang hitam yang lebih besar. Hal ini hampir tidak mungkin. Dan galaksi ini tepatnya dipilih untuk mencari lubang hitam yang tidak memiliki piringan akresi. Tetapi, seperti anggapan mereka, tidak ada hasil negatif dari penelitian ilmiah. Kadang-kadang, penemuan yang tidak diharapkan dapat memberikan pelajaran yang jauh lebih banyak daripada keberhasilan yang sebenarnya. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana lubang hitam yang lapar ini dapat menghidupi piringan akresinya. Untuk menyikap rahasia, Hubble masih sibuk mencari-cari galaksi lain yang kurang terang untuk mencari lubang hitam baru dan melihat apakah lubang hitam ini memiliki sifat yang mendadak serupa. Hal ini tidak hanya memungkinkan para astronom mempelajari piringan akresi pada lubang hitam yang lapar ini, tetapi juga akan menjadi kesempatan unik untuk menguji teori relativitas Albert Einstein. Piringan lubang hitam NGC 3147 begitu dekat dengan horizon peristiwa, sehingga cahaya yang dikeluarkannya membengkok, tidak seperti biasanya. Inilah yang memang telah dicari-cari oleh para ilmuwan. Tidak ada tempat yang lebih tepat untuk mempelajari struktur hukum yang menentukan hubungan antara ruang dan waktu dibandingkan lubang hitam yang mengubah kenyataan dengan sifat yang sangat langka ini. Bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, rahasia apa yang akan terungkap pada lubang hitam di masa depan? Lubang cacing? Kenyataan lain? Beritahu di kolom komentar di bawah ini ya. Jika Anda belajar hal yang baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman Anda. Tapi hey,
Jangan buru-buru tertarik ke dalam lubang hitam dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah pilih video sebelah kiri atau kanan layar, klik, lalu tonton. Tetaplah di sisi terang kehidupan bersama Brightside.